Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ratu Ramadhani dengan NIM J5220037. Di sini saya akan menjelaskan proses pembuatan produk akhir tugas proyek warga negara dalam bentuk poster. Pertama-tama, sebelumnya saya itu sudah melakukan pembuatan konsep yang akan saya bawakan dalam produk proyek warga negara. Selanjutnya, saya juga sudah melakukan identifikasi masalah, di mana saya sudah mengidentifikasi masalah yang terjadi di masyarakat yang relevan dengan program studi saya, yaitu kedokteran. Dan di sini saya memutuskan untuk memilih permasalahan kesehatan mental remaja yang dikarenakan penggunaan sosial media. Lalu untuk selanjutnya, saya juga melakukan kajian, di mana saya mencari informasi-informasi dengan mencari dari sumber-sumber yang relevan, melalui buku, artikel jurnal, terus juga media cetak, media online, dan juga peraturan perundang-undangan. Tak lupa, saya juga akan mencari referensi poster. Saya juga mencari referensi poster, di mana poster yang menurut saya sudah tepat dan juga bagus untuk dibagikan dalam produk proyek warga negara. Selanjutnya, di sini saya akan melakukan reka ulang proses desain poster, dikarenakan sebelumnya saya terjadi kesalahan perikotan. Pertama-tama, saya membuka Adobe Photoshop, lalu membuat ukuran desain 2000 x 2000 pixel, di mana ukuran tersebut adalah untuk ukuran feed Instagram dengan acuan desain yang sudah jadi sebelumnya, sehingga saya tinggal memindahkan elemen-elemen yang sudah ada. Pertama-tama saya menginput data riset, lalu juga ada pengertian, dampak, dan juga cara penanganannya berdasarkan hasil pencarian yang saya cari melalui sumber-sumber yang relevan, melalui kajian, langkah-langkah kajian. Lalu selanjutnya saya melakukan finishing poster dengan meng-cross-check apakah ada typo, ejaan yang salah, ataupun juga kata-kata yang kurang tepat, dan juga menambahkan elemen-elemen yang berkaitan dengan kesehatan mental. Tak lupa saya juga menambahkan elemen lain agar desain tidak terlalu kosong. Dan inilah proses pengeditan, pendesainan poster sampai finishing akhir. Selanjutnya, saya akan melakukan pengeksportan, lalu saya akan mengupload ke media sosial, yaitu Instagram, dengan tujuan untuk mengatasi permasalahan yang sudah saya temukan di lingkungan masyarakat, yaitu kesehatan mental para remaja yang dikarenakan media sosial, dengan cara pemberitahuan informasi atau edukasi melalui poster yang sudah saya buat, dengan penerapan Selasa Pancasila dalam mengatasi permasalahan kesehatan mental tersebut. Selanjutnya, saya akan mempublikasikan produk saya ke media sosial, yaitu Instagram. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ratu Ramadhani dengan NIM J5220037. Di sini saya akan mempresentasikan hasil akhir dari produk saya yang berupa poster, di mana saya memilih topik yaitu gangguan mental yang disebabkan oleh media sosial pada remaja. Untuk alasan kenapa saya memilih topik gangguan mental yang disebabkan oleh media sosial pada remaja, itu dikarenakan saya menjadi salah satu influencer yang terkena dampak dari penggunaan sosial media yang berlebihan. Oleh karena itu, saya tertarik untuk mengangkatnya sebagai topik dalam tugas proyek warga negara. Di poster ini ada data riset. Menurut hasil penelitian yang dilakukan oleh Pew Research Center, media sosial hampir tidak bisa dipisahkan dari kehidupan remaja. Di satu sisi, keberadaan media sosial dapat membantu remaja mengembangkan keterampilan komunikasi, berteman, mengajar bidang minat, dan berbagai pemikiran dan ide. Namun, di sisi lain, media sosial juga memiliki dampak negatif pada remaja, termasuk resiko penyakit mental. National Institute of Mental Health melaporkan bahwa penggunaan media sosial dapat meningkatkan risiko gangguan mental pada remaja usia 18-25 tahun. Menurut survei 2018 Pew Research Center, 3 platform media sosial yang paling populer di kalangan remaja itu ada YouTube, digunakan sebesar 85% oleh remaja, lalu ada Instagram 72%, dan juga Snapchat 69%. Menurut laporan 2018 yang dikeluarkan oleh Global Web Index, orang berusia 16-24 tahun menghabiskan rata-rata 3 jam
menggunakan media sosial setiap harinya. Penelitian yang dilaporkan dalam jurnal JAMA Psychiatry menemukan bahwa remaja yang menggunakan media sosial lebih dari 3 jam per hari beresiko tinggi terhadap masalah kesehatan mental. Lalu selanjutnya di sini ada pengertian dari kesehatan mental. Kesehatan mental adalah kondisi di mana individu memiliki kesejahteraan yang tampak dari dirinya, yang mampu dari potensi dirinya, memiliki kemampuan untuk mengatasi tekanan hidup normal pada berbagai situasi dalam kehidupan, mampu bekerja secara produktif dan menghasilkan, serta mampu memberi kontribusi pada komunitasnya. Lalu untuk dampak dari media sosial ini berpengaruh pada kesehatan mental dapat berupa menjadi depresi, FOMO, BPD, Social Media Anxiety Disorder, BDD, Munchausen Syndrome, Narcissistic Personality Disorder. Lalu untuk depresi, itu adalah gangguan suasana hati yang ditandai dengan perasaan sedih yang mendalam, kecemasan yang berlebihan, lalu juga ada kehilangan minat terhadap hal yang disukai, lalu juga ada perasaan tidak berharga. Lalu untuk kapan seseorang dinyatakan mengalami depresi itu apabila sudah 2 minggu mereka merasakan sedih, putus harapan, dan juga tidak berharga. Apabila depresi ini dibiarkan terus berlarut dan tidak mendapatkan penanganan, hal ini dapat menyebabkan terjadinya penurunan produktivitas kerja, lalu juga gangguan hubungan sosial, dan juga keinginan untuk bunuh diri. Penyebabnya diduga terkait dengan faktor genetik, hormon, dan juga zat kimia di otak. Namun, hal ini juga dipicu oleh beberapa faktor pemicu depresi, antara lain berupa peristiwa traumatis seperti mungkin mengalami cyberbullying, lalu juga tekanan batin, misalnya membandingkan diri dengan orang lain di media sosial. Hal ini akan membuat tekanan batin karena ketidakpuasannya dengan kehidupannya dan juga merasa gagal. Lalu juga ada pola pikir yang salah seperti toxic positivity. Lalu juga ada FOMO, yaitu fear of missing out. Itu adalah kondisi di mana seseorang merasa takut tertinggal dari keramaian. Dalam hal ini, informasi yang ada di sosial media. Lalu, FOMO ini juga membuat seseorang menjadi kecanduan untuk mengakses sosial media seperti Facebook, Twitter, Instagram, Snapchat, dan lain-lain. Penderita FOMO ini akan merasa cemas apabila dia tidak terhubung dengan media sosial walaupun hanya beberapa menit. Sayangnya, kebanyakan dari mereka tidak menyadari bahwa perilaku tersebut bukanlah hal yang wajar. Lalu selanjutnya ada BPD, yaitu Borderline Personality Disorder, yaitu gangguan kepribadian ambang. Gangguan ini termasuk gangguan mental serius yang mempengaruhi perasaan dan juga cara berpikir penderitanya. Kondisi ini ditandai dengan suasana hati dan citra diri yang senantiasa berubah-ubah dan sulit dikontrol. Lalu juga ada perilaku yang impulsif dan juga gangguan pola pikir atau persepsi penderitanya yang berpikiran bahwa dirinya itu buruk, bersalah, ataupun tidak berarti. Lalu selanjutnya ada social media anxiety disorder yang menunjukkan perilaku yang mirip dengan orang kecanduan media sosial. Mereka tidak bisa lepas dari handphone untuk mengecek akun media sosialnya. Mereka juga terobsesi pada jumlah followers, like, dan juga komentar di postingan sosial media mereka. Apabila jumlahnya tidak sesuai dengan apa yang diekspektasikan, mereka akan merasa cemas dan juga gelisah. Selanjutnya ada BDD, yaitu Body Dysmorphic Disorder. Ini merupakan gangguan mental yang ditandai dengan gejala berupa rasa cemas berlebihan terhadap kelemahan atau kekurangan dari penampilan fisik diri sendiri. Untuk contohnya, misalnya apabila kita melihat influencer yang badannya bagus atau body goals, bukannya kita terinspirasi dalam hal yang positif untuk melakukan olahraga secara sehat, akan tapi pengidap penyakit ini akan melakukan seperti olahraga ekstrim ataupun diet yang ekstrim yang mengakibatkan mungkin penyakit ataupun juga mereka akan melakukan beberapa hal untuk merubah penampilan fisik mereka namun dengan cara yang ekstrim. Selanjutnya ada Munchausen Syndrome. Untuk penyakit gangguan mental ini di mana mereka akan melebih-lebihkan penyakit yang mereka derita untuk menarik simpati orang lain. Akan tapi untuk di media sosial mungkin dia
penerapannya untuk menarik simpati lalu agar mereka mendapatkan ketenaran dan juga perhatian dari orang lain. Selanjutnya yang terakhir itu ada narcissistic personality disorder, di mana mereka itu menganggap dirinya itu paling sempurna dan juga yang paling istimewa di dunia ini. Sehingga mereka itu mungkin kalau di sosial media akan berlebihan dalam menunjukkan dirinya, terus prestasinya secara berlebihan akan tapi. Lalu selanjutnya untuk cara penanganannya itu bisa berupa olahraga setiap hari, berpikiran positif, melakukan kegiatan positif, lalu tidur atau istirahat yang cukup, dan juga ubah kecemburuan menjadi motivasi. Nah, untuk mengubah kecemburuan menjadi motivasi di sini itu, maksud saya itu daripada kita itu membicarakan tentang prestasi yang dicapai oleh orang lain, tapi kita tuh mengambilnya dalam sisi yang negatif kayak misalnya si A ini dapat prestasi nilai A ini hasil dari mencontek, bukan dari pemikiran atau emang dia memang pintar. Nah, daripada kayak gitu, mending kita itu jadiin motivasi untuk mengubah diri lebih baik. Lalu juga ada selalu bersyukur, selalu beribadah. Menurut studi yang ditulis oleh Yuber Mirsky tahun 2017 menunjukkan bahwa bersyukur dapat mengurangi stres dan perasaan depresi. Uh, Bersyukur ini kan bisa mengurangi stres dan juga perasaan depresi sambil meningkatkan kepuasan, kesejahteraan, dan juga motivasi untuk meningkatkan diri secara keseluruhan. Itu sebabnya kita dianjurkan untuk menghitungi berkah yang kita dapat dalam sehari-hari dan juga menulis ucapan terima kasih pada diri sendiri dalam buku jurnal kita setiap hari. Lalu selalu bersyukur dan selalu berbeda ini juga merupakan penerapan sila pertama Pancasila, yaitu ketuhanan yang Maha Esa, di mana kita selalu mengingat adanya Tuhan. Mungkin sekian presentasi dari saya. Mohon maaf bila ada kesalahan kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.